warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Sehat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Meski kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi semoga ini tidak menyurutkan kita semua untuk tetap semangat, ya, semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja, semangat untuk tetap menuntut ilmu, ya. Oke, pada pertemuan kali ini, kalau tidak salah, ini adalah pertemuan yang keempat kalinya, ya, kita akan membahas atau kita akan belajar tentang latihan percakapan dasar bahasa Arab, ya. Al-an sa'ata'allamu atau sa'adrus anil muhaddasa al-asasiyah fil lughatil arabiyyah. Kita akan belajar bahasa percakapan bahasa Arab dasar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang al-mufradat al-jadid, ya, kita sudah belajar membuat kita belajar tentang kosakata baru dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan belajar menggunakan kosakata tersebut untuk latihan percakapan bahasa Arab dasar. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita akan memasuki at-tadribu al-awwal, latihan pertama. At-tadribu al-awwal. Al-makunat. Al-makunat itu artinya komposisi. Ya, kalau kalian membeli makanan atau jajan snack, itu biasanya di label belakang akan tertulis al-makunat. Al-makunat itu artinya komposisi, ya, bahan-bahan, ya, bahan-bahan yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau dalam buku mungkin bisa disebut ini sebagai daftar isinya. Baik, komposisinya adalah yang pertama al-awal sanabhas anil asilati anil ism. Ya. Jadi yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya menanyakan nama, ya. Al-as'ilatu anil ism, kita akan bertanya tentang nama teman kita, ya. Mungkin karena ini suasananya atau tema pertamanya kita masih ta'aruf, maka nanti kita belajar bagaimana untuk bertanya tentang nama teman kita yang baru, ya. Tentunya bil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, as-saniyah, ya. As-saniyah al-as'ilatu anil unwan. Ya, yang kedua kita akan belajar bagaimana bertanya tentang alamat. Setelah kita tahu namanya, ya, maka nanti kita selanjutnya akan menanyakan asalnya. Biasanya kita tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Bumi Ayu. Bumi Ayunya mana? Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam tem al-as'ilatu anil unwan. Baik. As-salisa, yang ketiga. Yang ketiga kita akan belajar menggunakan mufradat al-as'ilatu anil madrasah.
kita akan belajar bertanya tentang sekolah teman kita, ya. Baik yang sekolah lama, ya, atau sekolah yang sekarang. Ya, dalam perkenalan, mungkin karena statusnya masih pelajar, kita akan bertanya tentang di mana sekolahnya dulu atau sekarang sekolah di mana. Nah, ini kita akan berbicara tentang ini pada poin yang ketiga. Al-makunat ar-rabi'ah. Ya, kita ke yang keempat. Al-makunat ar-rabi'ah sanabhas anil as'ilatu anil amali wal hiwaya wa raqmul hati. Pada poin yang keempat kita akan belajar bertanya tentang al-amal, cita-cita, wal hiwayah dan hobi, wa raqmul hatif dan nomor telepon atau nomor HP, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Ya, nanti pernak-pernik pertanyaan akan kita bahas pada poin yang keempat. Oke, istamil. Kita lanjut. Oke, qabla sanadkul anil muhadasah anil ta'aruf al-awwal al-am fil muhadasah nahnu nastakhdim al-kalimat al-iftitahiyah. Biasanya di dalam percakapan sehari-hari itu diawali terlebih dahulu dengan kata-kata pembuka, ya. Al-kalimat al-iftitahiyah. Al-kalimat al-iftitahiyah itu artinya kata pembuka. Biasanya dalam percakapan sehari-hari, karena kita seorang muslim, maka biasanya dibuka dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah lazim, ya, karena kita seorang muslim, maka dalam percakapan biasanya kita mengawalinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bisa menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah tidak asing lagi, ya. Mungkin anak-anak semua sudah tahu arti dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan. Ini dari MTS, dari SD itu kita sudah diajari untuk terbiasa mengucapkan salam, ya. Baik, yang berikutnya, selain menggunakan ucapan salam Assalamualaikum, ya, nahnu nastakhdim di kalimat sobahul khair, ya, ingkana sobahan, ya. Kadang kita juga menggunakan kata-kata sobahul khair, ya, selamat pagi, ya. Kita kadang menggunakan selamat pagi. Kalau suasananya siang kita menggunakan selamat siang. Kalau suasananya sore, kita menggunakan selamat sore. Kalau malam, kita menggunakan selamat malam, ya. Nah, ini pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana kita mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam dalam bahasa Arab? Selamat pagi dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan ungkapan sobahul khair. Saya ulangi, sobahul khair. Jawabannya sobahul nur. Sobahul nur, sobahul khair, sobahul nur. Ya, ini untuk menyatakan atau untuk bertanya selamat pagi, ya, bertanya selamat pagi. Kemudian kalau suasananya siang, ya, kita bisa bertanya siang hari. Bagaimana bahasa Arabnya siang, selamat siang dalam percakapan? Kita menggunakannya naharuka sya'id. Naharuka sya'id. Sya'idun mubarak. Naharuka sya'id. Sya'idun mubarak. Jadi kalau ada teman kita mengatakan naharuka sya'id, jawabannya
sya'idun mubarak. Ini untuk selamat siang. Selamat sore. Sekarang kita selamat sore. Masa'ul khair. Nah, jawabannya masa'un nur. Masa'ul khair. Masa'un nur. Masa'ul khair. Masa'un nur. Nah, kalau teman kita atau kita menyapa dengan Masya'ul khair, maka teman kita menjawab dengan Masya'un nur. Nah. Kemudian selamat malam. Nah, selamat malam itu biasanya dengan menggunakan Lailatun sya'idatun. Lailatun sya'idatun. Nah, jawabannya sya'idatun mubarak. Lailatun sya'idatun. Sya'idatun mubarakatun. Nah, ini untuk selamat malam. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat pembuka yang biasa kita gunakan fi muhaddatsatil lughatil arabiyyah. Nah, sama kalimatul iftitah. Ini kalimat-kalimat pembuka. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalimatul iftitah ats-tsaniyah. Ini ada kata pembuka yang lain. Ya, ini saya kasih kode kata pembuka 2. Tadi salam itu kata pembuka pertama. Nah, kata pembuka yang kedua biasanya nahnu nastahdim bi kalimatin ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan bi. Au bi kalimatin akhar. Marhaban. Jawabannya marhaban bik. Nah, ini ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Marhaban. Marhaban bik. Artinya sama, selamat datang. Ya, jadi baik ahlan wa sahlan maupun marhaban itu artinya satu, yaitu selamat datang. Ya, jadi kalau kita ingin mengucapkan kata selamat datang kepada teman kita, ya kita bisa menggunakan ahlan wa sahlan. Teman kita akan menjawab ahlan bik. Boleh juga dengan marhaban. Teman kita akan menjawab marhaban bik. Nah, ini adalah contoh kata atau kalimat pembuka untuk menyatakan selamat datang di dalam bahasa Arab. Oke, yang berikutnya. Al-as'ilatu anil khabri. Nah, sekarang al-as'ilatu anil khabri. Bagaimana kita bertanya tentang kabar? Ya, al-khabr ini al-khabr anil khabr, kabar. Bagaimana kabarmu? Baik. Untuk menanyakan kabar kepada teman kita, kita bisa menggunakan ungkapan ini. Ini saya kasih kode, ada yang resmi, ya. Kemudian ada yang tidak resmi. Ya. Maksudnya bagaimana? Di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa-bahasa lain itu selalu terbagi menjadi dua bahasa. Ada bahasa yang resmi, ya kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai bahasa baku. Ada bahasa yang tidak resmi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai bahasa amiyah. Bahasa resmi, ya, al-lughah al-arabiyyah al-rasmiyah tastakhdimu atau tustakhdamu fi ahwali rasmiyah, fi tarbiyah atau fi munaqasha al-ilmiyah. Biasanya bahasa-bahasa Arab resmi itu digunakan dalam dunia-dunia pendidikan, ya, atau dalam pidato-pidato pemerintahan atau dalam buku-buku jurnal ilmiah, itu semuanya menggunakan bahasa Arab resmi. Ya. Adapun amma fi ittisali al-yaumiyah, adapun dalam komunikasi sehari-hari biasanya menggunakan bahasa Arab non baku.
ya, atau bahasa Arab tidak resmi, atau dalam istilah Arab itu adalah bahasa Arab amiyah, ya, bahasa Arab amiyah. Ini justru yang banyak dipakai sehari-hari karena setiap hari berkomunikasi dengan masyarakat di lapangan, ya, ngobrol di pasar, di sekolah juga kadang kalau suasananya tidak formal, maka biasanya akan menggunakan bahasa tidak resmi. Ya. Nah, bagaimana bertanya tentang kabar dengan menggunakan bahasa resmi? Ya, ini menggunakan kaifa haluk. Kaifa haluk. Boleh disukun atau kaifa haluka. Jika yang ditanya adalah laki-laki, kita kasih fathah. Atau kaifa haluki. Jika yang ditanya adalah perempuan. Atau kita sukun kaifa hal. Jawabannya, jika kita dalam keadaan baik-baik saja, maka ini saya kasih tanda plus, ya. Ini kita dalam keadaan baik-baik, maka jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Thayyib bi khair walhamdulillah. Atau jika kita dalam keadaan tidak baik, ya kita bisa menggunakan ana marid, ya. Atau ma'dzira, ana masdu'. Ini jawaban yang bisa kita pakai ketika menjawab pertanyaan tentang kabar. Tentang kabarnya. Aw nahnu nastati an nastahdim di kalimatin amiyah. Kita bisa menggunakan bahasa am. Ini bahasa yang pasaran setiap hari. Ekspresinya adalah izaik. Izaik yamliku al makna sawwa bi kalimatin kaifa halu. Izaik itu artinya sama dengan kaifa hal. Sama-sama bertanya tentang kabar. Hanya saja kalau izaik itu adalah tidak resmi. Kalau kaifa haluk itu resmi. Kita bisa menjawabnya khair, baik, atau kita masdu, pusing. Ya, kita dalam keadaan banyak masalah sehingga ketika ditanya kabar jawabannya adalah masdu, pusing. Ya. Kalau baik, alhamdulillah, atau khair. Nah, ini kalau jawaban yang lengkap, alhamdulillah ana bi khair, atau bi khair walhamdulillah. Boleh. Jadi ini adalah beberapa ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita bertanya tentang kabar. Ya. Nah, kita lanjut. Al-as'ilatu anil ismi. Sekarang kita akan bertanya tentang nama. Nah, kalau tadi sudah menanyakan kabar, nah sekarang kita akan bertanya tentang nama. Al-as'ilatu anil ismi. Bertanya tentang nama. Ismun itu nama. Asma jamak. Nama-nama. Asma'ul husna. Nama-nama yang baik. Al-as'ilatu anil ismi. Pertanyaan tentang nama. Atau bertanya tentang nama. Bagaimana untuk bertanya tentang nama kepada teman kita? Nah, kalau yang ditanya adalah laki-laki, ya, maka kita bisa menggunakan man ismuka. Kalau yang ditanya adalah perempuan, maka kita bisa menggunakan man ismuki. Ya, saya ulangi, man ismuka. Ini untuk bertanya nama kepada teman pria. Sedangkan man ismuki untuk bertanya nama kepada teman perempuan atau wanita. Ya, ini ada keterangannya. Ismuka digunakan untuk bertanya nama laki-laki. Sedangkan ismuki berguna untuk nama teman perempuan. Bagaimana jika kita ditanya tentang man ismuka atau man ismuki? Jawabannya adalah ismi titik ya, nukta. Ini titik ini diisi nama kita. Ismi Lunamaya atau ismi Natasha Wilona.
Oh, ismi Stephen William, ismi Tokle. Jadi kalau ada pertanyaan, man ismuka, ismi Wasti. Man ismuki, ismi Natasha Wilona. Jadi ini adalah jawabannya. Ya. Jadi perlu diingat, kalau ismuka itu untuk laki-laki, sedangkan kalau ismuki untuk perempuan. Ya. Di beberapa referensi ada yang menggunakan ma, misalnya masmuk. Akan tetapi di sini saya lebih condong menggunakan man. Kenapa? Karena ma itu artinya apa? Ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda. Misalnya ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Sedangkan kalau man ini mengacu kepada orang. Jadi yang ditanya itu adalah orang. Yang ditanyakan adalah manusia. Sehingga saya lebih cenderung menggunakan man. Man ismuka. Man ismuki. Ya, bukan mas muka atau mas muki. Nah, ini lebih cenderung kepada benda. Ya, jadi saya lebih menggunakan man. Ya, kalau ada yang menggunakan ma, ya silakan boleh-boleh saja. Tetapi kalau menurut kaidah yang sesuai, maka saya menggunakannya man. Man ismuka. Man ismuki. Jawabannya ismi Katiem, ismi Darkem, ismi Rudi, ismi Cepon. Jadi kalau ditanya nama, ya maka kita akan menjawab dengan menggunakan itu. Oke, bertanya nama juga ada yang menggunakan logat tidak resmi. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini ismak atau ismak. Jadi kalau ada orang Arab bilang ismak itu artinya bertanya tentang nama kita. Atau ismak. Jadi tanpa ada ismak. Itu artinya bertanya tentang nama kita. Jadi kita akan menjawab sama dengan resmi. Kita bisa langsung Mahmud atau ismi Mahmud. Ana Mahmud. Atau Tokle, ismi Tokle. Jadi isma itu artinya pertanyaan yang digunakan untuk bertanya nama tetapi dalam konteks non baku atau tidak resmi. Di dalam isma itu tidak mengenal jenis kelamin ya. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, jenis pertanyaannya sama. Isma Baik, ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang nama teman kita. Berikutnya, al-as'ilatu anil unwan. Berikutnya adalah bagaimana jika kita ingin bertanya tentang tentang alamat, al-unwan. Unwan itu artinya alamat. Bagaimana jika kita bertanya tentang alamat teman kita? Al-unwan bermakna alamat. Di sini ada 3 bentuk pertanyaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, min aina anta? Min aina anta? Saya ketika sudah tanya nama, man ismuka? Ismi Ahmad. Aina taskun? Atau min aina anta? Kamu dari mana? Min aina anta? Itu artinya kamu dari mana? Engkau berasal dari mana? Engkau dari mana? Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Atau yang kedua, min aina antal qadim? Min aina antil qadim? Min aina antil qadim? Atau bentuk yang ketiga, aina taskun? Aina taskun? Aina taskun? Ini sudah saya kasih latinnya, ejaan latinnya. Aina taskun?
Artinya kamu tinggal di mana? Min aina anta? Jawabannya ana min Bantar Kawu. Ana min Bumiayu. Ana min London. Ana min Afrika. Jadi min aina anta wa min aina antal qadim. Ini dua nih. Min aina anta dengan min aina antal qadim jawabannya satu. Ana min. Ini biasanya untuk menanyakan asal yang sifatnya masih umum. Nah, maka di sini min aina anti? Ana min Bantar Kawu. Min aina antal qadim? Ana min Bumiayu. Saya dari Bumiayu. Ini masih umum. Bantar Kawunya mana? Bumiayunya mana? Nah, biasanya kita bisa melanjutkan dengan aina taskun. Kalau bahasa gampangannya aina taskun itu artinya Bantar Kawunya mana? Bumiayunya mana? Aina taskun. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Bantar Kawu mana? Kamu tinggal di Bumiayu mana? Askun fi Jepang. Saya tinggal di Jepang. Askun fi Bangbayang. Saya tinggal di Bangbayang. Askun fi Pangebatan fi Syari Ahmad Yani Rokmun Khomsat Asaro. Ini lebih spesifik lagi. Saya tinggal di Pangebatan Jalan Ahmad Yani nomor 15. Ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau ada pertanyaan dengan menggunakan min aina anta, ini artinya bertanya tempat yang umum, asal yang umum. Saya dari Indonesia, ana min Indonesia. Dan nanti kalau lebih spesifik lagi, aina taskun? Indonesianya mana? Kamu tinggal di mana? Indonesia yang mana? Atau kamu dari Bantar Kawung mana? Ana askunu fi Jifa. Saya dari Jifa. Jadi anak-anakku semua bisa menggunakan 3 model pertanyaan alamat ini. Ya, silakan digunakan, dilatih untuk bisa bertanya atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab yang sederhana. Ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan belajar bertanya tentang sekolah. Al-as'ilatu anil madrasah. Kita akan bertanya tentang sekolah. Al-as'ilatu anil madrasati. Bertanya tentang sekolah, ya, baik sekolah asal kita atau sekolah yang sekarang sedang kita jalani. Al-as'ilatu anil madrasati. Ada 2 model, ya. Kalau kita bertanya tentang sekolah asal, ya berarti kita bertanya tentang masa lalu, ya, asal. Maka bentuknya adalah aina darosta atau aina darosti. Ini sudah saya kasih garis miring darosta dengan darosti. Ya. Artinya kamu sekolah di mana dulu? Kamu dulu sekolah di mana? Kamu dulu belajar di mana? Aina darosta untuk laki-laki, aina darosti untuk perempuan. Jawabannya darostu. Nah, baik yang ditanya laki-laki atau perempuan, maka jawabannya diawali dengan kata darostu. Darostu. Artinya dulu saya dulu belajar atau sekolah, ya, fi madrasah mutawasito al-hukumiyah di Bantar Kawu. Ya. Fi madrasah al-mutawasito al-ahliyah di Bantar Kawu. Saya dulu sekolah di MTS atau SMP Negeri 1 Bantar Kawu. Ya, jadi ini untuk menanyakan sekolah asal. Jadi pertanyaannya aina darosta? Aina darosti? Dulu kamu sekolah di mana? Nah, jawabannya darostu fil madrasatil
mutawasitoh al-hukumiyah di Bantar Kawu. Nah, sekarang yang kedua, kita akan bertanya tentang sekolah kita sekarang. Kalau tadi aina darosta atau aina darosti, nah kalau sekarang aina tadrus. Aina tadrusu. Aina tadrusin untuk perempuan. Aina tadrus biasanya hanya menggunakan itu kalau dalam percakapan sehari-hari yang tidak tersusun. Aina tadrus. Baik laki-laki maupun perempuan, aina tadrus. Kamu sekolah di mana? Nah, berarti sekarang. Ya, aina tadrus. Kalau aina darosta atau aina darosti berarti dulu kamu sekolah di mana. Kalau aina tadrus itu artinya kamu sekolah di mana sekarang. Nah, ini bentuk sekarang, ya, bentuk sekarang. Itu kalau dalam kajian nahwu sorok itu disebut bentuk mudhore. Kalau lampau, ya ini sekolah yang lama dengan menggunakan bentuk madhi. Bagaimana jika ditanya dalam bentuk sekarang? Jawabannya kalau tadi darostu, kalau sekarang adrusu. Ya, adrusu baik laki-laki maupun perempuan, nanti jawabannya adrusu fi madrasatis sanawiyah al-hukumiyah di Bantar Kawu. Adrusu. Saya sekarang belajar atau sekolah di SMA Negeri 1 Bantar Kawu. SMA N ya. Ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Arab ya, itu yang dimaksud SMP atau sekolah menengah pertama atau yang setingkat MTS itu biasanya menggunakan al-madrasah al-mutawasitoh ya. Sedangkan untuk SMA menggunakan al-madrasah as-sanawiyah ya. Jadi beda. Kalau al-madrasah al-mutawasitoh itu berarti maksudnya adalah SMP atau MTS. Tetapi kalau al-madrasah as-sanawiyah ini berarti maksudnya adalah SMA. Beda. Kalau madrasah aliyah itu sudah masuknya sekolah tinggi. Berarti sudah kategorinya adalah perguruan tinggi, madrasah aliyah. Sehingga di lingkungan Arab itu tidak mengenal istilah madrasah aliyah. Kalau perguruan tinggi yang menggunakan jami'ah. Nah, kalau di kita ada madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, kemudian yang bawahnya itu biasanya adalah madrasah ibtidaiyah SD atau MI. Kemudian yang paling bawah lagi ada Raudhatul Atfal. Kalau dulu Bustanul Atfal. Ya. Baik, ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang asal dan sekolah sekarang teman kita atau kita sendiri. Berikutnya, kita akan bertanya tentang al-amal. Amalun, cita-cita. Beda dengan kalau menggunakan ain, beda ya. Amalun. Amalun itu artinya amal, perbuatan. Amal soleh itu menggunakan ain. Amalun solehun. Perbuatan yang baik. Kalau amalun ya bil alif ya maknahu cita-cita. Walakin idza kana bil ain ya maknahu perbuatan atau amal ya. Biasanya kita sering ngomong amal soleh, perbuatan soleh ini menggunakan ain. Kalau amalun itu cita-cita. Wal hiwayah dan hobi. Hiwayatun dimakna hobi. Warokmun hatifun dan nomor telepon ya. Meskipun di dalam bahasa Arab itu sekarang itu sudah berganti antara hatif dengan, kalau dulu menggunakan hatif telepon. Nah, kalau sekarang telepon ya telepon. HP biasanya menggunakan jaulatun. Tetapi kadang-kala juga menggunakan handphone, HP. Ya, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Ya.
Seperti apa bentuk pertanyaannya? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Al-as'ilatu 'anil amali. Pertanyaan tentang cita-cita. Bertanya tentang cita-cita. Al-as'ilatu 'anil amali. Bagaimana jika kita akan bertanya tentang cita-cita? Oh, banyak model. Di sini saya contohkan yang pertama dengan menggunakan ekspresi jika kita ingin bertanya apa cita-citamu, maka bentuknya adalah ma amaluka untuk laki-laki, ma amaluki untuk perempuan. Jawabannya amali. Ya, baik itu yang ditanya adalah laki-laki maupun perempuan, maka bentuk jawabannya adalah satu, amali al-mudir, amali at-tabibah, amali al-falah, amali al-mukhaddir, amali al-ustad. Ya, amali itu artinya cita-citaku. Ma amaluk, apa cita-citamu? Amali at-tabibah. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Atau kita bisa mengawali sebelum bertanya apa cita-citamu, kita bisa menggunakan hal indakal amal. Hal indakal amal, nah ini nggak ada alifnya ya. Alifnya kita buang. Ini kebetulan belum saya edit. Hal indakal amal, apakah kamu punya cita-cita? Kalau kita punya cita-cita, jawabannya na'am. Na'am, indi. Ya, saya punya cita-cita. Kalau kita tidak punya, la. Ma indi. Ma indi. Ya, ma indi. Saya tidak punya cita-cita. Ngawur banget ya kalau tidak punya cita-cita. Jadi, hal indakal amal, indi. Ya, saya punya. Nah, biasanya akan dilanjut, ma amaluki. Apa cita-citamu? Amali mudir. Amali tabib. Jadi biasanya ini mungkin bisa kita pakai sebelum bertanya ke ma amaluka atau ma amaluki. Saya ulangi ya. Hal indakal amal, indi. Ma indi. Naam indi. La ma indi. Kalau jawabannya indi atau naam indi. Indi itu artinya saya punya. Maka kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan ma amaluki ya wasto. Ma amaluki ya wasti. Apa? Ma amaluka ya wasto. Jawabannya amali al-mudir. Cita-cita saya ingin menjadi direktur. Amali at-tabib. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Amali al-mudarris. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Amali al-mu'adhaf al-hukumiyah. Cita-cita saya ingin menjadi PNS. Amali al-ustad. Cita-cita saya ingin jadi dosen. Amali al-mumaridoh. Cita-cita saya ingin jadi perawat. Amali Roisul Indonesia. Cita-cita saya ingin jadi presiden Indonesia. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk bertanya tentang cita-cita temanmu. Ya, nanti bisa sebaliknya. Kalau kita sudah bertanya kepada teman, ma amaluka? Amali tabib, wa anta. Dan kamu, ma amaluka? Kita tinggal tanya balik saja dengan menggunakan bentuk seperti ini. Ya, untuk bertanya balik ke teman kita. Ya, nanti teman kita juga bisa menjawab dengan menggunakan bentuk yang tadi dijawab oleh temannya. Baik anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bertanya tentang hobi, ya, hobi. Bagaimana bentuk pertanyaan tentang hobi dalam bahasa Arab? Ini di sini kita menggunakan bertanya tentang nomor HP dulu. Ya. Al-as'ilatu anir raqmil hatif. Ya. Bertanya tentang nomor HP ini biasanya
sering sekali ya kalau kita habis kenalan atau kita habis apa itu biasanya nomor WA-nya berapa ya? Oh ada WA-nya? Oh ada nomor HP-nya? Al-asilatu anir raqmul hati fil lughatil arabiyyah kama yali. Ya. Pertanyaan tentang nomor HP dalam bahasa Arab itu bentuknya seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Biasanya, nah, kam raqmu hatifuk. Ini doma ya. Kam raqmu hatifuk. Kam berapa? Raqmun nomor, hatifuka telepon. Berapa nomor teleponmu atau berapa nomor HP-mu? Kam raqmun jaulatu. Berapa nomor HP-mu? Kam raqmun telefonu. Berapa nomor teleponmu? Ini bentuk pertanyaannya. Biasanya kalau bertanya tentang nomor HP, maka diawali berapa itu kam bahasa Arabnya. Ya, kam. Jadi kalau ada pertanyaan yang artinya berapa, itu bahasa Arabnya adalah kam. Kam. Kam itu artinya berapa. Kam raqmu hatifuk. Berapa nomor HP-mu? Kam raqmun jaulatuk. Berapa nomor telepon? Jawabannya satu ini. Raqmi, ya, raqmi ini bukan rokku ya. Raqmi itu artinya raqmi nomorku. Raqmun nomor, domir ya ini adalah domir saya. Jadi nomor saya atau nomorku 081 804 bla 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 bla. Jadi kalau ada pertanyaan kam raqmu hatifuk, kamu bisa menjawab dengan raqmi 081 sekian atau kamu bisa langsung menjawab nomor HP-mu berapa gitu ya. Jadi ini adalah bentuk pertanyaan yang kita gunakan dengan menggunakan untuk menanyakan HP. Atau kadang dalam percakapan sehari-hari bisa dibalik. Raqmun hatifuk kam. Kamnya ditaruh di belakang. Hatifuk kam. Teleponmu berapa? Itu artinya bertanya tentang nomor telepon. Jadi ini yang resmi itu kamnya di depan. Kam raqmu hatifuk. Kadang dalam percakapan sehari-hari kamnya ditaruh di belakang. Hatifuk kam. Raqmun hatifuk kam. Jaulatuk kam. Jadi kamnya diletakkan di belakang ya. Ya kalau dalam pergaulan sehari-hari atau bahasa amiyah ya itu memang suka-suka ya. Nanti kalau kalian mempelajari tentang bahasa Arab yang amiyah, yang percakapan yang tidak resmi itu ragamnya berbeda-beda ya, bermacam-macam. Itu yang sudah saya upload di Google Classroom itu ada yang Mesir itu yang tebal merah itu yang Mesir. Kemudian ada yang kecil itu ada yang Saudi Arabia. Ya, kemudian saya punya lagi yang Syria. Yaitu ya percakapan amiyah itu bergantung kepada daerahnya. Ya sama kayak kita bahasa Jawa misalnya. Ada yang Jawa halus di Solo, Jogja itu halus. Tapi kalau sudah sampai ke Banyumas, ngapa, ke Brebes itu super ngapak lagi. Ya sama kayak bahasa Sunda kalau di Bandung mungkin halus ya, tapi kalau sudah sampai ke Salem, ke Pamulian, Brebes ya itu bahasanya ya agak sedikit kurang halus ya. Jadi sama ini, jadi berbeda-beda logat setiap daerah termasuk juga dalam bahasa Arab. Baik, berikutnya kita akan bertanya tentang hiwayah. Nah ini tentang hobi kita. Tadi sudah saya semangat sekali di depan, ternyata berada di slide belakangnya. Al-as'ilatu anil hiwayah. Sekarang kita akan bertanya tentang hobi. Ada Mr. Cahyanto. Nah, kita akan bertanya tentang hobi. Hobi dalam bahasa Arab itu al-hiwayah. Jadi al-hiwayatun, al-hiwayatu ya, itu artinya hobi. Al-as'ilatu anil hiwayah. Pertanyaan tentang hobi. Biasanya bentuknya satu. Ma hiwayatuka. Boleh. Atau ma hiwayatuki. Boleh.
Kalau ka ini saya ulangi lagi, ma hiwayatuka, ya, di fathah ini kita yang ditanya adalah laki-laki. Tapi kalau ma hiwayatuki ini yang ditanya adalah perempuan. Ma hiwayatuki. Artinya sama, apa hobimu? Ma hiwayatuka, apa hobimu? Bisa dikasih nama orangnya. Ma hiwayatuka ya Cahyanto. Hiwayati Quratul Qadam. Ini bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya, ma hiwayatuka ya Dakam. Anak Pak Gilang ini, ya. Iya lagi meeting nih. Dan ini lagi apa sih? Lagi meeting ya, saya kan lagi meeting mengganggu banget. Iya, sedang meeting ya di depan ya. Ma hiwayatuka ya Darkem. Apa hobimu wahai Darkem? Jawabannya hiwayati Quratul Qadam. Hobiku adalah sepak bola. Jadi ini bentuknya satu ya. Ma hiwayatuk jika ingin bertanya tentang nama tentang hobi teman kita ya, atau teman kita bertanya kepada kita tentang hobi kita ya. Nah, biasanya bentuknya adalah ma hiwayatuk. Boleh disukun biar enak gitu ya. Kadangkala untuk mempermudah dalam pengucapan ya, percakapan itu biasanya tidak dikasih harokat akhir ya, tapi disukun. Ma hiwayatuka, ma hiwayatuki, atau ma hiwayatuk, apa hobimu? Nah, nanti akan ada jawaban hiwayati Quratul Qadam, hiwayati Quratus Salah, hiwayati tasalukin nahli, hiwayati mulakama tinju. Nah, hiwayati jolef, hobi saya golf. Hiwayati la'bun satronji, ya, hobi saya main catur. Nah, ini bentuk ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ma hiwayatuka, kalian menjawabnya dengan hiwayati. Ya, terus diikuti dengan hobinya apa. Ma hiwayatuka, hiwayati Quratul Qadam. Ma hiwayatuki, hiwayati rasmi. Hobi saya melukis. Jadi bentuk pertanyaannya ma hiwayatuk, jawabannya adalah hiwayati. Nah, ini hiwayati. Nah, saya kasih harokat. Hiwayati Quratul Qadam. Hobiku sepak bola. Ini adalah bentuk pertanyaan tentang hobi ya. Kalau kita ingin menanyakan hobi kepada teman kita, silakan kalian menggunakan bentuk ini. Ma hiwayatuk. Jadi nanti kalau saya tanya ya, nanti suatu saat kita akan ada pertemuan tatap muka ya, maka kalau saya ngomong ma hiwayatuk berarti saya bertanya tentang hobimu. Maka kalian silakan menjawab dengan hiwayati bla 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 bla. Baik, kita lanjutkan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan ya. Sekarang kita masuk ke bentuk yang berikutnya. Oke. Al-as'ilah anil umri ya. Bertanya tentang umur. Kalau tadi sudah cita-cita, hobi, nomor HP. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang umur. Ya, usia. Ya, al-as'ilatu anil umri atau al-as'ilatu anil. Nah, kita bertanya tentang umur. Umrun itu artinya umur. Tapi kalau amrun itu beda lagi kalau pakai alif ya. Kalau umrun itu usia, tapi kalau amrun itu artinya perintah atau amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Memerintahkan yang ma'ruf baik, wanaha, dan mencegah al munkar yang mungkar. Tapi kalau umrun ya itu artinya usia atau umur ya. Nah, untuk bentuk pertanyaan tentang umur itu juga kayak tadi tentang nomor HP, diawali dengan kam. Nah, ini kam. Ya.
Kam. Kam sanata umruk. Berapa usia Anda? Nah, kam sanata umruk. Berapa usia Anda? Boleh pakai umruka, boleh pakai umruki. Di sini boleh. Kalau yang ditanya perempuan, karena ini masih bentuknya mutakalim dan muhotob ya. Jadi orang pertama dan orang kedua. Kita belum berbicara tentang orang ketiga. Dia, mereka ya. Jadi kita masih menggunakan bentuk mutakalim orang pertama dan bentuk muhotob orang kedua. Jadi masih dua orang sedang bercakap-cakap, belum membicarakan orang ketiga ya. Jadi masih ka dan ki. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Oke, pertanyaannya, bentuk pertanyaannya, kam sanata umruk? Berapa umur Anda? Kam sanata umruk? Berapa usia antum? Berapa usia Anda? Umri khamsata wa isruna sanatin. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kam sanata umruk, maka jawabannya harus diawali dengan umri. Ya, lengkap. Kalau ada umri khamsata wa isruna sanatin. Umri. Boleh dengan langsung ke khamsata wa isruna sanatin. 25. Ya, artinya 25 apa? 25 tahun. Karena yang ditanyakan tadi adalah umur. Ya, kam sanata umruk. Berapa usia Anda? Umri khamsata wa isruna sanatin. Umur saya 25 tahun. Ya, itu di slide yang saya upload ada kesalahan ya di Google Classroom. Itu khamsata wa isrun itu saya tulis 15, ini 25. Jadi ini sudah saya perbaiki di videonya. Nanti tolong kalian cek ya, beberapa kesalahan itu sudah saya perbaiki. Maklum, al-insanu ma'al khoto wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya khoto, salah, wanisyan dan lupa. Ya, jadi sudah saya perbaiki semua. Silakan nanti teks dengan video, silakan kalian cocokkan. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh kalian langsung WA ke nomor saya. Boleh juga kalian ngasih komentar di Google Classroom kita ya, atau di YouTube saya boleh. Di Facebook juga boleh. Ya, terserah nyamannya di mana. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bertanya tentang apa ini ya selanjutnya ya. Oke, al-as'ilatu anil habib awil habibah. Wah, ini yang karena anak muda itu biasanya sering bertanya ini ya. Kalau saya ngajar percakapan ini sering banyak yang tanya, "Pak, bahasa Arabnya I love you itu apa, Pak?" Bahasa Arabnya saya kangen kamu itu apa, Pak? Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan kepada teman kita anil habib wal habibah. Ya, bukan habib itu ya yang sering ini habib ini bukan, tapi habibun itu artinya kekasih. Habibah itu kekasih perempuan. Ya. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Ini saya kasih gambarnya ya laki-laki dan perempuan karena memang sedang bertanya tentang habibah. Bentuk pertanyaannya, kalau tadi pakai kam atau man, ya sekarang menggunakan hal. Ya. Hal itu artinya apakah? Hal. Hal indak al-habib. Kalau tadi kan hal indak al-amal, kamu punya cita-cita. Sekarang hal indak al-habib. Hal indak al-habibah. Ya, ini yang nanya perempuan kepada laki-laki. Ya, nah. Apakah kau punya pacar? Ya, habibah ini artinya pacar perempuan. Ya, laki-lakinya menjawab, ma indi. Nah, ma indi itu artinya ma tidak, indi punya. Berarti saya tidak punya. Ma indi, saya tidak punya. Hal indakal fulus, kamu punya duit? Ma indi, saya tidak punya. Ana miskin, saya kere. Ana jomblo, wah saya jomblo, nggak laku ya. Ana jomblo, saya jomblo. Tidak punya, saya jomblo. Nah, jadi ini pertanyaannya. Nanti kalau dijawab, naam, indi, ya saya punya. Nanti yang ini akan tanya lagi, panjang lagi. Jadi paling enak, ma indi, ana jomblo, saya tidak punya. Oke, ini adalah
Al-as'ilatu anil habib awil habibah. Baik, sekarang kita lanjut sa'astamir ila as-sasati at-taliyah. Kita lanjut ke layar berikutnya. Al-as'ilatu anil jinsiyah. Nah, ini misalnya kita berkenalan dengan orang luar yang kita tidak kenal ya, yang baru dari kita jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Afrika, atau jalan-jalan ke Eskimo misalnya ya, ke kutub. Kemudian kita bertemu dengan orang asing, nah biasanya akan ditanya, ma jinsiyatu. Ya, ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk bertanya tentang kewarganegaraan. Ya. Ma jinsiyatuka. Apa kewarganegaraanmu? Ya, ini bentuk kata. Ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuki. Apa kewarganegaraanmu? Apa kewarganegaraan? Kamu warga negara mana? Juga bisa ya. Ma jinsiyatu. Ya. Kalau ada pertanyaan ma jinsiyatuka atau ma jinsiyatuki, maka jawabannya jinsiyati Indonesia. Kewarganegaraan saya Indonesia. Jinsiyati Malaysia. Kewarganegaraan saya Malaysia. Jinsiyati Jepang. Kewarganegaraan saya Jepang. Jinsiyati Asbania. Kewarganegaraan saya Spanyol. Jinsiyati Al-Maghrib. Kewarganegaraan saya Maroko. Jinsiyati Afrika. Kewarganegaraan saya Afrika. Jadi ini biasa kita gunakan untuk bertanya tentang kewarganegaraan. Jadi kalau nanti kalian berkelana ya, ke ujung dunia, kemudian bertemu dengan orang asing dan ditanya tentang kewarganegaraannya, maka kalian bisa menjawab jinsiyati Indonesia. Kewarganegaraan saya adalah Indonesia. Ya. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom kita. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh percakapan yang saya ambil dari beberapa referensi yang ada di internet ya. Nanti kita juga akan belajar membuat bentuk percakapan sendiri. Ini adalah negeri saya yang sangat indah, nan meriah ya. Ya, WP, Waduk Penjalin. Jangan lupa kalau ada waktu silakan berwisata ke Waduk Penjalin, negeri yang sangat sejuk, indah, nyaman, aman, dan tentram. Baik, ini adalah salah satu contoh percakapan yang saya ambil dari ibnuilyas.com. Saya akan membacakan. Sakro awalan antum tastamiyun wa tunasib. Ya, silakan saya akan bacakan, kalian mendengarkan. Guna al-muhaddatsa baina Khalid wal Khalil. Ini ada percakapan antara Khalid dengan Khalil. Khalid, assalamualaikum. Khalil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid, ismi Khalid. Masmuka. Nah, ini menggunakannya ma. Kita ke man ya. Man ismuka. Ini Khalid memperkenalkan diri. Ismi Khalid. Ismi Wasto, masmuka. Man ismuka. Siapa namamu? Ismi Khalil. Ya, ismi Khalil. Namaku Khalil. Kemudian Khalid bertanya lagi. Kaifa halu? Wa kaifa haluka anta? Bagaimana kabarmu? Khalil, bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik. Wa kaifa haluka anta? Ini Khalil bertanya. Wa kaifa haluka anta? Ini di sini ya. Wa kaifa haluka anta? Khalid bi khair walhamdulillah. Khalid menjawab, alhamdulillah, saya baik. Oke, ukariru marotan sania. Saya ulangi sekali lagi. Khalid, assalamualaikum. Khalid, waalaikumsalam. Khalid, ismi Khalid.
masmuka? Khalil. Ismi Khalil. Khalil. Kaifa haluk? Khalil. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid. Bi khair walhamdulillah. Ini adalah contoh percakapan sederhana ya. Nanti kalian bisa mempraktekkan dengan temanmu ya, bil jaulah dengan HP atau bil telepon dengan telepon. Silakan belajar untuk ngobrol dengan temanmu, bertanya tentang nama ya. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ini juga ada lagi contoh percakapan baina Ahmad wa Khalil. Kalau tadi Khalid dan Khalil, sekarang Ahmad dan Khalil. Oke. Sa'aqra'u. Ahmad. Assalamualaikum. Khalil. Waalaikumsalam. Ahmad. Ismi Ahmad. Masmu. Man ismuka? Khalil. Ismi Khalil. Ahmad. Kaifa haluk? Khalil. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ahmad. Bi khair walhamdulillah. Khalil. Min aina anta? Nah, ini sudah agak dalam ya. Kalau tadi sampai ke bi khair walhamdulillah, sekarang sudah mulai bertanya min aina anta? Ahmad. Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Khalil. Hal anta Indonesia? Ahmad. Naam, ana Indonesia. Ma jinsiyatuka? Nah, ini bertanya tentang kewarganegaraan atau kebangsaan ya, boleh di sini ditulis kebangsaan. Khalil, ana Turki, ana min Turki. Saya Turki. Saya dari Turki. Saya Saqra'u maratan saniyah. Saya bacakan sekali lagi. Ini sumbernya dari santripedia.com. Ahmad, assalamualaikum. Khalil, waalaikumsalam. Ahmad, ismi Ahmad. Masmuka? Khalil. Ismi Khalil. Ahmad. Kaifa haluk? Khalil. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ahmad. Bi khair walhamdulillah. Khalil. Min aina anta ya Ahmad? Ahmad. Ana min Indonesia. Khalil. Hal anta Indonesia? Ahmad. Naam. Ana Indonesia. Wa ma jinsiyatuka anta? Khalil. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ini adalah contoh percakapan yang ya lumayan komplit ya. Nah, ini ada terjemahnya. Silakan nanti kalian baca, kalian latihan ya untuk menyusun ya, merubah-rubah pola pertanyaan ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera kalian ya. Pengennya seperti apa gitu. Sehingga nanti akan bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang variatif. Nah, kalau ini adalah gambar yang saya ambil dari Telegram Arabic Class. Ya. Kalau kalian punya Telegram, silakan bergabung dengan Arabic Class. Ya. Di sini ada banyak pembelajaran bahasa Arab mulai dari dasar ya, dan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Nanti kalau kalian bingung Arabnya, bisa kalian baca terjemah Englishnya. Biasanya dengan bahasa Inggris akan lebih mudah ya. Nah, ini Arabic Class. Silakan nanti bisa bergabung dengan Telegram. Oke, berikutnya. Contoh percakapan yang ketiga. Wah, ini ada artis sedang makan, kelaparan ini ya. Jadi lapar, habis garap proyek, lapar makan. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh percakapan yang ketiga. Ini masih dari satu sumber tadi, yang seperti yang pertama Ibnu Ilyas. Nah, ini. Assalamualaikum Syarif. Waalaikumsalam Muhammad. Min aina anta? Ana min Pakistan. Muhammad. Hal anta Pakistani? Apakah kau seorang Pakistan? Syarif. Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turki. Ahlan wa sahlan. Ini bawahnya harusnya ada ahlan bik. Nah, ini agak variatif lagi. Kalau tadi yang pertama masih percakapan ya dasar ya, kemudian yang kedua tadi yang dari Santripedia lumayan. Nah, ini ada lagi tambahan sedikit, itu ahlan wa sahlan. Nah,
Jadi ini adalah contoh-contoh percakapan ya yang bisa kalian pelajari, ya kalian baca, kalian praktekkan, kalian pelajari. Nah, kalian juga bisa membuka beberapa web-web yang terkait dengan bahasa Arab, misalnya seperti www.Ilya, Santripedia, Arabic Online, ya itu banyak sekali. Yang penting adalah semangat kita untuk belajar, ya. Tetap semangat meskipun kondisi sedang tidak asik. Ya. Oke, syukron kasir ala ihtimamikum sanastamir fi yaumil ghad. Saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada materi pembelajaran berikutnya. Insya Allah nanti kita yang berikutnya akan membahas tentang qawaid tata bahasa. Ya. Nah, nanti akan saya upload beberapa teks-teks pertanyaan atau teks-teks tanya jawab atau teks percakapan dalam bahasa Arab yang sering kita gunakan sehari. Syukran kasih ala ihtimamikum.